Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan jelaskan materi tentang pembuatan diagram batang dan garis berdasarkan nilai tengah dan batas bawah kelas ya. Jika kemarin materi sudah saya berikan, berarti sekarang tinggal saya jelaskan bagaimana cara membuat diagram batang berdasarkan batas bawah dan nilai tengah, serta diagram garis berdasarkan batas bawah kelas dan nilai tengah. Nah, untuk membuat diagram batang dan garis berdasarkan nilai tengah dan nilai batas bawah kelas, kamu bisa perhatikan pada video berikut ini. Semoga bisa dimengerti. Yang pertama, saya akan membuat diagram batang berdasarkan batas bawah kelas. Nah, ini saya ambil dari contoh yang sudah saya berikan kemarin, modul pertama yang saya berikan, tapi dari contohnya, bukan dari latihan ya, yang dari contoh yang kemarin. Andai kata di sini ada nilai dan frekuensi dari nilai anak ya, ini dari 38 sampai 93, di mana kelasnya itu terdapat ada 7 kelas. Kelas pertama itu 38 sampai 45, dia ada 2 kelas. Dia kelas pertama di mana frekuensinya itu 2. Kelas kedua itu 46 sampai 53. Itu frekuensinya 8 sampai dengan 80. Kelas ketujuh itu 86 sampai 93, di mana nilai frekuensi di sini jumlahnya ada 3. Total frekuensinya ada 40 orang. Untuk membuat diagram batang berdasarkan batas bawah kelas, yang pertama yang harus kamu buat adalah membuat koordinat kartesius sumbu X dan sumbu Y. Nanti kamu bikin koordinat kartesius terdiri dari sumbu X, ini sumbu X. Yang horizontal itu sumbu X, sedangkan yang vertikal ini itu sumbu Y. Yang sumbu X ini nanti akan diisi oleh nilai yang ada di sini. Sedangkan untuk sumbu Y yang ini ya, sumbu Y ini dia akan diisi oleh frekuensi. Karena nilai frekuensi itu adalah dia itu naik turun, maka dia ditempatkan di sumbu Y. Sedangkan kalau nilai dia akan stagnan, akan di situ-situ saja. Jadi dia tidak naik turun, maka tempatkan di sumbu X. Nah, yang pertama ya, di sini karena kelasnya ada 7, kalau berdasarkan batas bawah kelas nanti kamu bikin 8 batas bawah. Jadi kalau misal kelasnya ada 7, kamu bikin batas bawahnya 8. Nanti kalau kelasnya ada 8, maka kamu bikin batas bawah kelasnya itu 9, jadi naik 1. Yang pertama, untuk kelas pertama atau batas bawah kelas pertama ya. Untuk yang pertama batas bawahnya di sini kamu perhatikan nilainya, nilai kelas pertama itu 38. Nah, 38 ini nanti ini patokan kamu untuk membuat batas bawah paling awal. Jadi kalau di sini nilai paling kecilnya 45, maka nanti 45 yang jadi patokan. Tapi karena di sini 38 adalah nilai pertama dan nilai yang paling kecil, maka kamu ini jadikan batas bawah pertama. Caranya tinggal kamu kurangi 0,5. Jadi untuk membuat batas bawah ini, yang pertama kamu kurangi data paling kecil dikurangi dengan 0,5. Dari mana 0,5 itu sudah ketentuan pengurangan batas bawah itu dengan 0,5. Yang pertama ya, kelas pertama ini sebelum membuat diagram batang, kamu buatnya jangan sembarangan, kamu garis dengan interval yang sama. Jadi andai kata ini jaraknya antar kelas pertama dengan kelas 2 jaraknya 1 cm, maka kelas kedua dengan ketiga juga 1 cm. Jangan sampai kamu bikin
berbeda interval. Misalkan yang kelas 1 dengan kedua intervalnya 1, interval kelas kedua kamu bikin 2 cm, itu tidak bisa. Jadi untuk membuat tabel yang baik itu gunakan interval yang sama. Gini, kelas pertama ini 38, kamu kurangi, jadi nanti kelas pertama ya 38 kamu kurangi 0,5. 38 dikurangi 0,5 itu kan 37,5. Kamu simpan di sini. Nih, kelas pertama ini 37,5. Nah, untuk kelas kedua nih, ini nilainya 40, nanti kamu kurangi 46 dikurangi 0,5, hasilnya 45,5. Kamu tulis di sini 45,5. Nah, yang ketiga, batas bawah ketiga, ini batas bawah ya, batas bawah. Batas bawah ketiga itu kalau bingung mengurangi 0,5-nya, begini saja. Kamu lihat kelas ketiga itu 54 sampai 61. Di atas angka 54 dan 61 itu ada angka 53. Nah, 53 kamu tambahkan 0,5, ditambahkan 0,5, bisa juga seperti itu. Atau cara mudahnya tinggal 53, tulis sini 53, kamu tambahin 0,5 di belakang. Ini dari mana 53,5? Sama saja pengerjaannya dari kelas ketiga itu kan 54, paling bawah itu 54 dikurangi 0,5, hasilnya tetap sama dengan 53,5. Seperti ini, sama ya kelas batas bawah ketiga. Nah, ini nanti yang batas bawah keempat, ini kelas keempat kan 62 sampai dengan 69. Kamu lihat di atas angka 62 dan 69 itu sebelumnya ada angka 61. Kamu simpan di sini 61 tambahin 0,5. Lalu kelima, kelas kelima itu 70 sampai dengan 77. Di atas angka 70, di atas ini ya, di atas ini nih 70 sampai 77, atasnya itu kan 69. 69 kamu tulis di sini 69, kasih 0,5 di belakang. Nah, beres. Lalu yang ini kelas berikutnya 78 sampai 85. Sebelumnya itu ada angka 77. Di atas ini, di atas 78 sampai 85 itu ada angka 77. Kamu tulis di sini 77, tambahin 0,5 di belakang. Begitu. Lalu ini untuk kelas terakhir ya, 86 sampai dengan 93. Sebelumnya itu ada angka 85 di atasnya. Maka kamu tulis di sini 85,5. Dan untuk yang terakhir kamu kurangi. Ini 93 kamu kurangi ini yang terakhir. Terakhir itu 93 dikurangi 0,5. 93 dikurangi 0,5 itu 92,5. Kamu tulis di sini 92,5. Nah, setelah itu ini sudah batas bawah kelasnya ya, ada 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini saya ingatkan lagi, ini kelasnya ada 7. Maka kalau tabelnya berdasarkan batas bawah kelas, maka kamu bikin batas bawah kelasnya jadi 8. Tapi kalau kelasnya ada 8, kamu bikin batas bawah di sini itu cuman ada 9, ada 9. Nah, untuk membuat tabelnya
Kamu lihat frekuensinya nanti. Kita hubungkan ya, 37 dengan 45 kamu hubungkan. Dia frekuensinya kelas pertama itu ada 2. Berarti nanti 37 ya, ini 37. Kamu bikin nih. Ini interval untuk nilai ya. Saya mulai dari 2, 4, ini 6, 8, 10. Ini 0. Di sini untuk nilai yang jaraknya di antara 37 sampai 45 itu frekuensinya ada 2, di sini 2. Maka kamu hubungkan 37 ini 2 sini ya. Ini 2. Frekuensinya 2. Nah, lalu untuk kelas kedua itu 40 kelas kedua itu 46 sampai dengan 53. Ini frekuensinya ada 8. Maka hubungkan dari 45 sampai 53 itu dia frekuensinya 8. Ini nggak bisa pakai jarak ya. Kamu hubungkan garis yang 45 itu naikkan ke atas. Nah, jadi 8 di sini. Nah, dia hubungkan lagi di sini 8. Ini 8. Ini kelas kedua. Nah, untuk kelas ketiga 54 sampai dengan 61. Dia ada 8 juga. Maka hubungkan yang 53 dengan 61 kamu hubungkan, dia frekuensinya ada 8 juga. Hubungkan yang 61 ke 8 juga frekuensinya. Tinggal kamu tarik garis yang di 61. Jadi di sini tidak ada jeda. Ini juga 8. Nah, ini baru kelas ketiga. Kelas keempat 62 sampai 69 itu ada 7 frekuensinya. Berarti di sini kamu tuliskan 7. 7 itu di antara 6 dan 8. Maka di sini 7 kamu tarik garis ke titik 69,5. Ini 7 ya. Nah, kamu bikin garis di 69 ini kamu tarik ke 7. Ini kelebihan. Ya, ini lebih. Ini ada 7. Lalu yang kelas keempat ini kelas keempat itu 70. Kelas keempat tadi ya ada 62 sampai 69 ada 7. Kelas kelima ini 70 sampai dengan 77. Jadi ini 77 ya. Di sini 77. Dia frekuensinya ada 5. Maka kamu bikin di sini 5. 5 itu di antara 4 dan 6. Tarik 5. Kamu hubungkan ini 77. Dia frekuensinya ini 5. Ini 5. Nah, ini kelas kelima. Untuk kelas keenam, dia kelas keenam itu 78 sampai dengan 85. Frekuensinya ada 7. Maka sama, tadi tarik di 85 ini kamu tarik ke angka frekuensi 7. Berarti narik ke atas. Nah, ini 7. Kamu tarik yang nilai batas bawah ini yang 77 juga tarik ke angka 7, ke frekuensi 7. Nah, tinggal kamu hubungkan lagi. Nah, ini dia 7. Lalu kelas terakhir itu 86 sampai dengan 93. Frekuensinya ada 3, maka kelas terakhir itu 3. 3 itu di antara 2 dan 4. Berarti di sini ya. Kamu tandain. Nah, ini tinggal kamu tarik aja garis
Dari titik 92,5 kamu tarik garis ke atas. Ketiga. Nah, ini kita sudah membuat, ini merah ya. Ini untuk menandai, ini ada 7, 8, yang ini 7 juga, yang ini 3. Sini. Nah, 3. Ini 3. Ini diagram batang berdasarkan batas bawah. Semoga dimengerti. Untuk diagram garis pembuatannya sama. Tinggal kamu titikin saja di atas sini ya, saya gabungkan saja. Di sini kalau diagram garis cukup ini, di tengah-tengah kamu bulatkan. Ini kelas pertama, dia 2, ini 8, ini 8, ini 7, ke sini 5, yang ini 7, yang ini 3. Tinggal kamu tarik garis dari 0 ya. Kalau mode 0, 0 ke 2, 2 ke 8, 8 ke 8, 8 ke 7, 7 ke 5, 5 ke 7, 7 ke 3. Yang ini diagram garis berdasarkan batas bawah kelas. Sedangkan yang ini namanya diagram batang berdasarkan batas bawah kelas. Semoga dipahami.